Coba kita kembali ke masa lalu, ke Batavia zaman kolonial. Sebuah kota yang, wah, timpang banget. Di satu sisi ada kemewahan, di sisi lain ada penderitaan. Nah, dari tengah-tengah ketidakadilan inilah sebuah nama mulai berbisik. Nama yang kelak jadi legenda. Nah, ini dia yang unik. Bagi pemerintah kolonial Belanda, orang ini dicap penjahat berbahaya, musuh nomor satu. Tapi, coba tanya rakyat Betawi waktu itu. Bagi mereka, dia itu pahlawan, sang pelindung. Kok bisa ya satu orang punya dua wajah yang begitu kontras? Inilah pertanyaan besarnya kan? Siapa sih sebenarnya si Pitung ini? Cuma bandit yang ceritanya dibikin keren atau dia beneran pejuang keadilan? Untuk bisa jawab itu, kita harus mundur sedikit. Kita harus lihat dunia yang membentuk dirinya. Yap, untuk ngertiin sang legenda, kita mesti ngertiin dulu zamannya. Yuk, kita intip gimana sih kondisi Batavia di akhir abad ke-19? Sebuah dunia yang, terus terang, penuh dengan ketidakadilan. Lihat deh perbedaannya. Jomplang banget. Di satu sisi, ada kawasan orang-orang Eropa yang tertata rapi, makmur. Di sisi lain, kita punya kampung-kampung pribumi yang padat, di mana penderitaan itu udah jadi makanan sehari-hari. Ini bukan cuma soal kaya dan miskin, tapi soal martabat yang diinjak-injak. Penderitaannya itu nyata banget. Coba bayangin, rakyat harus bayar pajak yang tinggi banget, tanah mereka bisa dirampas kapan aja, hukum selalu mihak penguasa, dan kalau protes, ya kekerasan jawabannya. Nah, di situasi kayak ginilah, orang-orang butuh banget seorang pembela. Dan dari kebutuhan itulah muncul peran yang kita kenal sebagai jawara. Eits, penting nih buat dipahami. Jawara itu bukan sekedar preman atau jagoan kampung ya. Di masa itu, mereka adalah simbol perlawanan. Mereka itu benteng terakhir rakyat, waktu hukum udah nggak bisa lagi diandalkan. Oke, sekarang kita fokus ke tokoh utama kita, si Pitung. Gimana ceritanya seorang santri yang taat bisa berubah jadi pemberontak yang paling dicari-cari? Perubahannya itu nggak terjadi dalam satu malam tentu saja. Si Pitung ini asalnya dari Rawabelong, dari keluarga yang agamis. Dia nggak cuma jago silat tapi juga terkenal pintar dan punya nyali. Nah, kombinasi iman yang kuat, keahlian bela diri, dan keberanian inilah yang bikin dia jadi sosok yang beda. Dan inilah yang jadi kompas hidupnya. Dia nggak nyari kaya, nggak nyari kuasa, motivasinya itu sederhana tapi dalam banget. Lawan tiran, bela yang lemah. Prinsip inilah yang akhirnya mendorong dia ke jalan perlawanan. Terus gimana cara dia beraksi? Metodenya itu jelas banget. Dia nggak merampok asal-asalan. Sasarannya ya sumber masalah rakyat, tuan tanah serakah, lintah darat, sama pejabat korup. Dia datang tiba-tiba, lalu hasilnya dia bagi-bagiin lagi ke orang miskin yang butuh. Mirip Robin Hood kan? Nah, disinilah ceritanya mulai campur aduk antara fakta dan mitos. Dari mulut ke mulut, tersebar kabar kalau si Pitung itu kebal peluru. Kemampuan super inilah yang bikin dia kelihatan lebih dari sekedar manusia biasa, baik di mata rakyat maupun musuhnya. Dan ini poin yang sangat penting. Soal dia beneran kebal atau enggak, itu mungkin nggak sepenting afek ceritanya. Legenda kesaktiannya itu ngasih sesuatu yang lebih berharga buat rakyat, yaitu harapan. Harapan bahwa penindas mereka itu ternyata nggak sekuat itu. Tapi ya, setiap cerita pasti ada akhirnya. Semakin populer si Pitung, semakin dia jadi musuh nomor satu pemerintah kolonial. Tentu saja mereka nggak tinggal diam. Rencana besar pun disusun buat menghentikan dia. Dan pada akhirnya, yang mengalahkan si Pitung itu bukan kekuatan lawan, tapi pengkhianatan. Lewat tipu muslihat, lokasinya ketahuan. Dalam sebuah penyergapan, sang jawara Betawi pun akhirnya gugur tertembak. Belanda pikir dengan kematian Pitung, perlawanan bakal padam. Buat mastiin itu, mereka melakukan sesuatu yang kejam. Jenazahnya dipamerkan di depan umum. Pesannya jelas, ini akibatnya kalau berani melawan kami. Mereka pikir masalah selesai. Tapi, apa rencana mereka beneran berhasil? Apa dengan matinya si Pitung semangat perlawanan jadi padam begitu saja? Ternyata itu kesalahan besar. Bukannya bikin takut, tontonan itu justru bikin status si Pitung sebagai martir jadi permanen. Kematian fisiknya justru jadi awal dari keabadian legendanya. Sejak saat itu, warisan si Pitung hidup terus dalam berbagai bentuk. Dia bukan lagi sekedar manusia, tapi udah jadi simbol. Simbol keberanian, simbol perlawanan, dan simbol martabat rakyat.
Kisahnya diceritain lagi dan lagi lewat lagu, puisi, sampai cerita rakyat. Jadi, kekuatan terbesar si Pitung itu sebenarnya bukan di fakta-fakta sejarahnya, tapi pada gabungan antara sejarah dan legenda yang akhirnya membentuk semangat perlawanan kota Jakarta. Suaranya dari masa lalu itu masih menggema sampai sekarang. Kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidupnya, mungkin ini dia. Sebuah pengingat abadi bahwa kadang-kadang keadilan sejati itu nggak datang dari ruang sidang, tapi lahir dari keberanian orang-orang biasa buat melawan. Kisah si Pitung adalah jiwa dari Jakarta. Nah, sekarang coba deh kita pikirin. Setiap kota pasti punya pahlawannya sendiri, legendanya sendiri. Siapa sih sosok yang jadi simbol perlawanan dalam sejarah kota Anda? Coba direnungkan.